Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di segmen Sindo News 5. Ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Nah, hari ini kita menyusuri 5 cerita yang tampaknya berbeda, tapi sebenarnya saling terhubung satu benang merah, yaitu ketegangan antara harapan publik dan kenyataan sistem. Dimulai dari Bandung, di mana puluhan santri mendatangi rumah Atalia Praratia, ini istrinya Kang Emil. Sebuah pernyataan tentang pondok pesantren justru memicu reaksi yang besar. Di era digital, satu kalimat bisa jadi bahan klarifikasi atau justru bahan bakar kemarahan. Tapi di balik itu ada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kita masih punya ruang untuk berdialog sebelum kemudian bereaksi? Ya. Lalu kita geser ke lapangan hijau ya. Ini Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kita sudah tahu, pedih banget di situ. Dan Menteri Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf ke Presiden Prabowo Subianto. Sepak bola ini bukan cuma soal skor, tapi juga soal nasionalisme, ekspektasi, dan kadang ya ada bumbu politiknya. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini terlalu cepat berharap atau justru terlalu lambat dalam membenahi sistem? Di sisi lain, politisi Ahmad Sahroni resmi menyandang gelar doktor dengan disertasi tentang pemberantasan korupsi. Sebuah langkah akademik yang patut diapresiasi, tapi publik juga bertanya, apakah gelar bisa menjamin integritas? Atau, ya sudahlah ya, di negeri ini integritas sangat terbatas. Oke, kita juga akan menyentuh isu hukum yang lebih teknis dan krusial, obstruction of justice. Ketika pengacara bisa dijerat karena menghalangi proses hukum. Nah, kita diingatkan bahwa keadilan bukan hanya soal vonis, tapi juga soal proses yang bersih. Dan yang terakhir, kita tutup dengan ekonomi. Nah, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menunggu kesiapan bank daerah untuk menerima penempatan dana. Sebuah langkah yang strategis, tapi juga ujian transparansi dan kesiapan institusi lokal. 5 cerita, 5 sudut pandang, tapi satu pertanyaan besar. Apakah sistem kita sudah cukup kuat untuk menampung harapan rakyat? Atau justru sedang kewalahan menghadapi kenyataan? Mari kita mulai. Saya David Silahoy. Lima hot isu dalam Sindo News 5 kita awali dari Bandung, Jawa Barat. Puluhan santri mendatangi rumah Atalia Praratia, ini istrinya Kang Emil. Kenapa? Karena pernyataannya soal pondok pesantren Al-Kozi ini dianggap menyinggung. Katanya ada santri yang kabur dari ponpes dan ditemukan di rumah Atalia. Tapi pihak ponpes justru merasa disudutkan. Kami datang ke sini untuk menyampaikan keresahan, untuk menyampaikan kemudian kami terima atas perkataan dari Bu Atalia. Sepakat? Ya, dan ini menarik karena di era digital satu kalimat bisa jadi viral, tapi juga bisa bikin gaduh. Apakah ini murni salah ucap atau ada komunikasi kemudian yang belum tuntas? Yang jelas, ini jadi pengingat bahwa tokoh publik harus ekstra hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Tapi juga publik perlu ruang klarifikasi sebelum kemudian bereaksi. Kita butuh lebih banyak dialog, bukan banyak demo. Oke, kita berlanjut ke dunia olahraga. Setelah Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, Menpora Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Kenapa ke Presiden? Karena Erick Thohir masih Ketua Umum PSSI. Ini bukan sekedar soal bola ya. Ini soal harapan publik yang begitu tinggi dan tekanan luar biasa pada federasi. Bukan hanya menjadi panti asuhan. Ya, kemudian pertanyaannya, apakah kegagalan ini soal strategi, ambisi, atau sistem pembinaan yang belum matang? Erick bilang ini bukan akhir, tapi publik juga bertanya, kapan kita bisa benar-benar bisa bangga dengan prestasi timnas? Mungkin saat kita fokus bahwa sepak bola harus dimulai pada pembinaan jangka panjang dan bukan pembinaan instan. Kita geser ke dunia akademik, politisi Ahmad Sahroni yang dulu sempat hilang muncul di wisuda S3 dan resmi menyandang gelar doktor. Selamat Bang Roni.
Tidak kaleng-kaleng disertasinya tentang pemberantasan korupsi. Nah, ini menarik. Karena Sahroni dikenal sebagai figur mencolok di DPR RI dan vokal soal transparansi. Pertanyaannya, apakah gelar akademik ini bisa memperkuat komitmen anti korupsi di dunia politik atau justru jadi alat legitimasi untuk beraksi? Ya, doanya semoga amanah, Bang Roni. Yang jelas kita butuh lebih banyak politisi yang tidak hanya bicara, tapi juga yang mau belajar. Tapi jangan lupa, gelar bukan jaminan integritas. Nah, yang kita butuhkan adalah konsistensi antara kata dan juga tindakan. Nah, berita selanjutnya ini agak berat, tapi ini penting. Pengacara Sylvester Matutina. Ini yang dulu dikatakan sudah terpidana, harusnya sudah masuk bui, tapi masih beredar di jalanan begitu ya. Ini diingatkan oleh Kozinudin, seorang aktivis hukum, bahwa ia bisa dijerat pasal obstruction of justice. Nah, ini terkait pernyataan dan sikapnya dalam kasus hukum yang sedang berjalan. Ya, obstruction of justice itu serius banget. Di negara maju, ini bisa bikin pejabat atau pengacara kehilangan lisensi. Tapi di sini ya masih sering dianggap angin lalu ya. Dan pertanyaannya lagi, jadi apakah kita sudah punya sistem hukum yang cukup kuat untuk menindak pelanggaran seperti ini? Atau masih ada ruang abu-abu yang kemudian masih bisa dimanfaatkan oleh mereka yang paham celah hukum? Ya, dan yang terakhir, kita tutup dengan isu ekonomi. Menteri yang viral terus ini, ya, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, menunggu kesiapan Bank Jakarta dan Bank Jatim soal penempatan dana yang dulu sempat dijanjikan. Ini bagian dari strategi penguatan bank daerah agar bisa bersaing, ya, dan kemudian berkontribusi lebih besar ke pembangunan. Tapi pertanyaannya, apakah bank daerah atau dua bank ini sudah punya sistem tata kelola dan SDM yang siap? Atau justru masih butuh waktu dan malah perlu reformasi internal? Itu perlu dijawab. Ya, kenapa hal ini perlu dijawab? Karena penempatan dana bukan sekedar soal transfer uang, ini juga soal kepercayaan. Dan kepercayaan dibangun lewat transparansi, kemudian ada akuntabilitas, dan juga ada kinerja yang nyata. Nah, pemirsa, itulah 5 cerita hari ini, dari santri yang geruduk rumah pejabat sampai bank daerah yang ditunggu untuk naik kelas. Semuanya punya benang merah, komunikasi, integritas, dan sistem yang harus terus dibenahi. Terima kasih sudah menyimak Sindo News 5 hari ini. Jangan lupa, di balik setiap berita ada pelajaran yang bisa kita ambil. Saya David Silahoy, sampai jumpa.